Selamat pagi sahabat, apa kabarnya? Semoga tetap semangat dan juga sehat selalu. Nah, pagi hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang menyemangati kita di akhir pekan ini. Sesuatu yang berbau hal-hal kreatif terkait objek dalam kaca. Objek dalam kaca, apa ya? Nah, seperti yang baru saja kita saksikan, salah satu hal yang kreatif yang bisa dilakukan dalam objek dalam kaca adalah aquascape. Langsung aja, nih teman saya pagi ini sudah membuatnya dan langsung kita berbincang sama ahlinya, yaitu Wendy Kurniawan. Halo Mas, pagi. Halo Mas Michael, selamat pagi. Berawal dari kecintaan pada ikan hias, Wendy Kurniawan mulai serius menekuni aquascape. Selepas lulus dari jurusan Geologi Institut Teknologi Bandung tahun 2008, Wendy makin serius menggeluti aquascape dengan menjadikannya bisnis di tahun 2010. Sejak itulah pria asal Dumai, Riau, kelahiran 26 September 1985 ini mengasah dirinya. Tak sekedar berbisnis, Wendy kerap meraih prestasi dan pengakuan dari kalangan aquascape, baik di tanah air maupun internasional. Tahun 2013 dan 2015, karya Wendy masuk top 10 Aquatic Gardener Association Contest. Di tahun 2014, ia juga menyabet juara pertama Aquatic Gardener Association International Aquascaping Contest untuk kategori akuarium kecil. Dan di tahun yang sama, ia juga meraih peringkat 47 dari 2.500 peserta International Aquatic Plants Layout Contest untuk kategori Free for All. Nah, sahabat di rumah langsung aja kita ngobrol nih. Sebenarnya Mas Wendy, apa saja sih yang diperlukan untuk bisa kita membuat aquascape? Oke, jadi dari namanya aja aquascape ya. Jadi itu ada dua kata, aquarium, maksudnya aqua dari aquarium dan landscape. Jadi artinya yang paling pertama kita butuhkan yaitu aquarium. Oke. Bentuknya bisa apa aja, contoh kayak di depan kita ini ada toples. Lalu kita harus mempunyai juga bahan-bahan yang mendukung untuk si fotosintesis tanaman. Karena kan kita ini menggunakan tanaman hidup. Jadi ada butuh cahaya, ya kan, makanya kita ada lampu. Lalu juga kita butuh air. Lalu juga kita butuh nutrisi. Di sini media tanamnya ada nutrisi. Dan juga untuk material dekorasinya sendiri kita bisa gunakan batu ataupun bisa gunakan kayu ataupun mungkin tidak ada gunakan batu atau kayu sama sekali atau kombinasi. Itu sesuai dengan selera aja. Oke, berarti itu ya dua elemen terpenting yang tadi itu ya. Ada satu lagi yang lebih penting. Apa? Sebenarnya adalah tambahan CO2. Oke. Karbon dioksida untuk fotosintesis tanaman. Cuman ada beberapa jenis tanaman dan beberapa teknik tertentu yang tidak mewajibkan kita untuk menginjeksikan CO2 ke aquascape. Saya ini sebenarnya ada foto yang pengen saya tunjukkan ke sahabat di rumah, cuman mungkin perlu bantuan Mas Wendy untuk Siap. Ini kan jenis-jenis aquascape tuh banyak ya? Banyak. Betul ya? Betul. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, kalau yang ini apa nih Mas Wendy? Ini sebenarnya style yang kita sebut dengan iwagumi ya. Iwagumi. Jadi iwagumi itu kalau dari kosakatanya kelihatan banget bahasa Jepang ya. Iwa dan gumi artinya adalah formasi batuan. Oh, saya kira iwa ikan gitu. Bukan ya, itu bahasa Indonesia. Oke. Iwagumi. Nggak salah juga sih, Mas. Oh, nggak salah ya. Oke, kalau yang ini biasa lebih dikenal dengan diorama style. Jadi ini representatif, jadi kayak ada hutan, terus ada kayak seperti air terjunnya kalau kita lihat di sebelah kiri, dan di tengahnya ada kayak jalan setapak. Itu biasa kita sebut dengan style diorama atau zaman dulu orang nyebutnya Taiwan style. Tadi yang pertama Iwagumi, kalau yang ini? Kalau yang ini namanya Dutch style, ini salah satu style tertua ya, mulai dari tahun 1900-an awal. Memang dipopulerkan oleh teman-teman dari Belanda. Jadi mereka itu terinspirasi dari taman bunga tulip yang banyak di Belanda.
Tapi enak ya, seger ya, warna-warni, Iya. colorful gitu ya. Betul, tapi ini tingkat kesulitannya paling tinggi untuk di sebuah aquascape. Apa kesulitannya apa tuh? Karena tanaman-tanaman yang jenis ini biasa kita sebut dengan stem plants. Stem plants ini requirement-nya tinggi. Butuh cahaya yang tinggi, butuh CO2 yang tinggi, perawatan yang lebih ekstra gitu untuk dia menimbulkan warna tanaman dengan seoptimal ini. Gitu. Gimana kalau pagi ini, ya sahabat di rumah, kita membuat aquascape yang pendekatannya natural. Oke, boleh. Boleh ya? Oke. Bisa nggak tuh? Saya bisa. sosok ngide tapi Bisa, tapi takut. Mas Mek bantuin saya ya. Oh boleh dong, boleh dong. Jadi ini pakai apa? Penambahan batu dan kayu lebih banyak itu ya? Benar, kalau natural itu lebih kayak kita benar-benar mengaplikasikan apa yang kita lihat di bawah sungai, itu kita masukkan ke dalam akuarium. Jadi biasanya kalau di sungai kan, di pinggir sungai itu ada batu, ada Kayu-kayu gitu terus ya? ada tanaman yang keluar air juga kadang-kadang, Ya. ada pasir-pasir sungainya. Nah itu yang akan kita tuangkan ke dalam akuarium. Oke, boleh. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja nih? Bahan-bahan yang dibutuhkan kita punya batu sama kayu sebenarnya. Udah, pasti. Lalu juga ada substrat sebagai media tanam. Tadi substratnya macam-macam, nanti bisa saya liatin. Lalu juga ada tanaman, nanti coba kita tanam bersama-sama. Ayo langsung Dan aja yuk, terakhir kita kesana air. yuk. Ya. Jadi tadi seperti yang saya jelasin sebelumnya, Ya. media si kacanya atau akuariumnya ada di sini. Betul. Lalu ini ada lampu. Ini adalah filter untuk membantu sirkulasi dan penjernihan air. Dan di sini banyaknya adalah media tanam ataupun substratnya. Jadi yang ini yang mengandung nutrisi, ada berbagai macam juga. Nanti mungkin kita bisa praktekkan langsung, lihat bagaimana susunannya. Dan juga adalah tanaman-tanamannya. Dan yang paling penting adalah Kasih tunjuk nih ke sahabat di rumah ya kan? Tanaman-tanamannya seperti apa nih? ada beberapa itu jenis dia. tanaman. Ya. Ini namanya hair grass yang daunnya halus. Ini yang daunnya agak kasar namanya tenellus. Ya. Lalu ada beberapa jenis tanaman lagi yang masih di plastik. Kalau dikeluarkan dari plastik takut kering, Mas. Iya betul, nggak apa-apa. Ya. Ada Cukup. beberapa jenis lagi, nanti mungkin pas kita praktek langsung kita lihat ya. liatin. Selain itu, Selain itu ada yang material dekorasi utamanya. Ah. Nah, di sini kita pakai kombinasi antara batu dan kayu. Dan kebetulan ini saya udah siapin nih, Mas Michael. wah, Boleh dipegang. ini nih, waduh, Nah, juga ya. itu adalah susunan dari beberapa buah batu dan satu potong kayu yang kita lem. Jadi itu siap pakai lah. Oh, siap. Pre-made pakai. hardscape, plug and plan. Siap. Nah, Oke. setelah itu alat-alatnya mungkin. Oke, alat-alatnya tadi ada di situ. Bisa Oh, minta oke. tolong, Mas Michael? Iya, iya. Boleh dong. Oke. Nih, monggo. Alat-alatnya Ya. di sini ya biasanya ada menggunakan pinset dan gunting khusus aquascape. Lalu ada kuas untuk ngerapihin pasir, lem jika dibutuhkan untuk memperkuat hardscape-nya, dan juga ada lem yang lain juga untuk nempelin tanaman. Oke. Seperti itu. Oke. Sini aku pegang dulu, boleh? Oke, Aku boleh. bantu. Yes. Ini deh. Nah, ini satu. Oke. Oke. Jadi biasanya kalau yang old school, kita masukkan semua bahannya dulu ke dalam, baru kita tanam. Oke. Cuman ada cara yang lebih cepat. Oke. Kebetulan ini hardscape-nya juga udah jadi. Ya. Karena space sempit, mungkin kita bisa langsung tanam di luar. Oke, jadi langsung tinggal nanti placement aja terakhir ya gitu jadi ya. beberapa tanaman yang akan nempel di sini akan kita lem dulu di luar. Oke. Oke, mungkin Mau aku pegang? Oh, nggak usah. di sini kali Oh, ya, iya. biar kelihatan. Oke. Ini jenis tanamannya namanya Microsorhum pteropus mini. Cuman untuk gampangnya, ini jenis pakis-pakisan. Oh, pakis-pakis. Iya. Bakteri starter. Sehingga nanti airnya cepat, gampangnya bilang mateng lah, Iya. cepat bening ya. Ini adalah bakteri starter. Tinggal kita tabur. Setelah itu kita gunakan media tanam berpori. Ini ada yang udah dibuka di bawah. Ini bahan utamanya sebenarnya adalah pumice ataupun batu apung, Mas Mike, kalau boleh lihat. Oh, ini dia tapi nih. yang ditambahin dengan aditif-aditif lain dan nutrisi dan segala macam. Iya. Jadi dia juga membantu pengakaran nanti akan nempel di si batu apung tersebut. Ini semuanya atau beberapa aja?
Tergantung nanti kebutuhan kita. Jadi mungkin kayaknya kalau mau posisi seperti ini kita masukkan dulu ya harusnya. Ya. Posisinya seperti pegang. ini. Kurang lebih akan seperti ini. Nanti kita tambahin batu sedikit di sini. Ya. Oke. Dan ini biasanya kita tabur di belakang karena nanti di area depan hanya akan menggunakan pasir dekorasi. Ya. Oke, ini kayaknya Wah. udah cukup bening. Cukup bening nggak, Max? Cukup lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Oke, kayaknya ini udah kita Oke, bisa kita udah. matiin. Oke. Mungkin lampunya kita taruh Taruh. atasnya. Oke, dan coba kita nyalain. Oke, kita nyalakan ya. Nah, Wah, ini dia nih. Aquascape natural ya. Karya dari Mas Wendy Kurniawan. Karya kita berdua loh. Oh, iya iya iya. Oh, karya kita berdua ya. Mas Mike juga Oh, kontribusi. Saya bantu dikit-dikit aja kok. Tapi keren ya. Bagus ya sahabat di rumah ya. Nah habis ini kita juga akan berjumpa dengan sahabat saya, pengrajin miniatur kapal dalam botol kaca. Yang penasaran jangan kemana-mana ya. Usai jeda kita akan bertemu dengan Mas Agung. Makasih Mas Wendy. Sama-sama Mas Mike. Kerajinan masih terus berjalan atau perlahan tapi pasti Ya secara jalan tapi nggak kayak yang waktu dulu sebelum pandemi corona. ya. Ya sebelum pandemi.